Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hadi Oksena di channel saya kita semua di Oksena Crypto. Oke guys, apa kabar kalian semua hari ini? Mungkin di video kali ini sekalian agak berbeda melihat konten saya ya. Kenapa? Karena di video-video sebelumnya saya itu hanya mereview melalui HP ya. Saya biasanya hanya screen recorder di HP. Jadi berhubung saya itu di minggu-minggu kemarin tuh jarang bisa upload video ya, jarang bisa upload karena saya itu sedang sangat sibuk sekali, ada benar-benar kerjaan tidak bisa saya tinggal ya dari pagi sampai malam, jadi memang saya itu tidak ada waktu guys. Oke, jadi di sini saya akan mereview untuk request dari salah satu subscriber saya, dan dia terus menerus tuh di kolom komentar dia bang tolong dong, sampai dia juga ngechat saya via Twitter ya. Jadi bang tolong bahas tentang Cardano bang. Jadi fundamental Cardano kedepannya dan seperti apakah kedepannya Cardano ini masa depan di tahun yang akan datang ya. Jadi apakah Cardano ini bisa menyalip Ethereum? Apakah Cardano ini bisa menjadi benar-benar Ethereum killer? Apakah Cardano bisa menjadi top 2 di crypto di coin market cap mas saya? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian semua dukung Oksena Crypto ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga ya untuk klik loncengnya guys, karena sangat penting guys lonceng itu. Jadi di saat Oksena Crypto update video terbaru, jadi kalian semua akan mendapatkan notifikasi di HP kalian masing-masing. Oke, jadi tanpa berbasa-basi dan tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke pembahasannya guys. Oke guys, jadi untuk Cardano sendiri ya, kita akan buka untuk chart harganya di toko kripto ya. Jadi kebetulan guys, untuk Cardano itu memang saya hold ya. Kemarin saya beli itu memang saya tidak beli dari dasar sih. Jadi saya itu memang kemarin beli itu di harga sekitar kurang lebih di harga 29 ribuan ya. Karena memang saya kemarin tidak beli dari bawah bener. Oke, jadi kita langsung saja buka di chartnya Cardano ya. Jadi menurut saya guys, untuk Cardano sendiri tuh ini adalah salah satu koin yang benar-benar bisa kita jadikan investasi dalam jangka panjang ya. Jadi benar-benar untuk jangka panjang. Kenapa? Karena dengan total supply yang sangat banyak, bisa dibilang banyak ya, dia bisa merebut urutan ketiga di coin market cap ya. Karena memang besarnya jumlah atau nilai transaksi atau nilai volume transaksi jual beli ya, itu memang sangat tinggi sekali dan market capnya pun sangat tinggi. Jadi kedepannya jika Cardano atau ADA itu mengadakan burn ya atau membakar sekitar 10% atau 20% saja dari total supply-nya, itu akan sangat berpotensi, sangat berpengaruh untuk harga di masa yang akan datang. Dan tidak menutup kemungkinan guys, jika Cardano atau ADA ini akan bisa merebut posisi Ethereum ya. Karena memang untuk sekarang sendiri nanti kan kita buka di CoinMarketCap ya. Kita buka dulu untuk harganya sekarang. Kita buka dulu untuk ADA IDR ya, rupiah sebentar. Nah, ini untuk sekarang tuh harganya memang sedang koreksi dan di harga 37.000 ya. 37 ribuan. Dan untuk koreksinya lumayan ya. Kita lihat koreksinya lumayan. Tapi koreksi wajar. Ini masih terbilang dalam koreksi wajar ya, karena dia turunnya seperti ini guys, rapi ya, turunnya rapi seperti ini, rapi, tidak langsung seperti ini. Bentar ya, dia tuh tidak langsung seperti Bitcoin kemarin kan, dia turunnya seperti ini nih ya. Bitcoin tuh dia dari atas dan langsung begini, sambut lagi begini dan akhirnya drop ya. Oke, jadi untuk si Cardano sendiri saya rasa untuk kedepannya itu setelah launchingnya smart contractnya, setelah gunting pita dan banyak di situ nanti akan banyak sekali investment itu yang masuk, tapi bukan untuk beli Cardano. Jadi seperti Binance Smart Chain dahulu ya, di saat harganya masih sangat rendah atau sangat murah. Jadi smart contract itu sangat dibutuhkan oleh para perusahaan baru yang ingin bergabung di dalam smart contract atau blockchain itu sendiri, seperti BNB dulu ya. Dan kita akan bisa mengulangi masa-masa di mana kejayaan BNB di tahun-tahun kemarin ya. Jadi saya rasa nanti untuk Cardano itu sendiri bisa mengejar harga di 10 US dollar. Itu sangat mungkin guys, karena
Nanti akan kita lihat volume transaksi dan market cap setelah launchingnya, setelah diresmikannya smart contract dari si Cardano atau ADA, guys. Jadi yang membuat harganya dia akan naik pesat itu adalah seberapa banyak orang yang menggunakan jaringan dari si Cardano, guys. Jadi contoh nih ya, ini maaf kita tidak membahas di gambar dulu, jadi kita berbincang-bincang dulu. Jadi Cardano itu nanti jika blockchain dari Cardano itu atau smart contract itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke dalam Cardano, maka akan otomatis mereka itu harus membeli sebagian besar dari koin Cardano, dan akan otomatis harga Cardano itu akan melonjak karena banyaknya kebutuhan atau banyaknya keperluan dari orang yang ingin membuat token di bawah jaringan, di atas jaringan dari si Cardano itu sendiri, guys. Jadi jika nanti Cardano itu mengadakan burn koin bisa sekitar 10% dari total supply-nya saja, itu sudah sangat mendukung sekali, dan tidak menutup kemungkinan jika nanti Cardano itu bisa besar seperti BNB atau Binance Smart Chain ya. Jadi jika nanti jaringannya sudah dipakai oleh semua koin-koin yang akan datang, token-token yang akan rilis menggunakan jaringan atau ekosistem dari si Cardano itu sendiri, maka saya yakin Cardano akan bisa tembus di angka 10 US dollar dan bahkan bisa ke 100 US dollar, guys. Tidak menutup kemungkinan dia akan menyentuh all time high terbarunya ya. Jadi yang menentukan dia itu adalah market cap dan volume transaksi dan total supply-nya nanti jika di-burn. Oke, ini untuk chart 1 minggu ya. Kita akan buka di CoinMarketCap, kita buka Cardano. Jadi kita lihat total supply-nya dan kita lihat market cap-nya dari si Cardano itu sendiri. Oke ya. Oke guys, jadi untuk Bitcoin kita lihat untuk Bitcoin hari ini turun di angka 3,43%, Ethereum turun di 3,72%, Cardano turun 8,072%, Binance Smart Chain turun di 2%. Jadi memang BNB ini stabil, guys ya. Jadi memang untuk BNB ini harga turunnya juga stabil. Dan untuk Cardano ini bisa dilihat ya, market cap-nya tuh sudah 81,951 billion. Jadi 81, dan untuk Binance tuh 80, guys. Jadi menurut saya pribadi Cardano dan Binance ini sejarahnya akan terulang seperti Bitcoin dan Ethereum, guys ya. Dimana di zaman jauh sebelum diluncurkannya Binance Smart Chain atau BNB ya, hanya dua koin raksasa inilah yang saling merebut terah, guys. Jadi Bitcoin dan Ethereum itu adalah adalah dua-duanya ini adalah koin, benar-benar koin yang berpotensi di zamannya dan di eranya. Jadi kenapa di sini market cap Bitcoin itu lebih besar? Karena memang Bitcoin itu lebih dulu lahir di dunia kripto, guys ya. Setelah Bitcoin, akhirnya si Vitalik Buterin ini meluncurkan juga Ethereum. Karena memang untuk Bitcoin ini developernya tidak jelas ya, hanya karena developer ini dia tidak ingin dipublikasikan. Jadi dia itu hanya menyebut nama dia itu adalah Satoshi Nakamoto atau apa itulah ya. Intinya sejarah Bitcoin ini memang kurang jelas ya. Tapi kenapa Bitcoin ini harganya bisa melonjak? Karena memang Bitcoin ini adalah satu-satunya cryptocurrency pertama yang lahir di blockchain, maksud saya di jaringan cryptocurrency. Oke. Dan juga memang Bitcoin sudah dijadikan aset emas ya, emas masa depan dalam bentuk digital. Karena memang Bitcoin ini adalah emasnya cryptocurrency. Dan untuk Ethereum, guys, Ethereum ini digadang-gadang ini hanya digadang-gadang ya, kedepannya di 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, Ethereum ini akan lebih digunakan dibanding Bitcoin dan koin lainnya. Karena Ethereum itu benar-benar sempurna, guys, hampir sempurna. Saya melihat kekurangannya Ethereum itu hanya kita tunggu rilisnya Ethereum 2.0, karena disitulah kekurangan Ethereum dibuang. Jadi benar-benar di-upgrade Ethereum-nya dan menjadi Ethereum yang sangat-sangat bagus ya. Dan Ethereum pun banyak sekali yang ingin menyaingi Ethereum seperti Cardano, Binance, XRP, dan Polkadot ya. Ada Polkadot, ada Solana, dan ada masih banyak sebagainya ya. Jadi untuk saya prediksi, ini hanya prediksi saya, guys ya. Sekali lagi disclaimer on, saya tidak pernah memaksa dan mengajak kalian untuk membeli atau mengharuskan investasi dalam jumlah yang besar. Jadi di sini saya hanya memberi pendapat saya aja, memberitahu pendapat saya. Jadi menurut saya pribadi Cardano ini bisa saja membalap si Ethereum jika
jika proyek dari Cardano ini sukses seperti smart contract yang banyak digunakan dan dibutuhkan oleh para calon investor yang ingin membuat token tentunya ya, seperti BNB seperti dulu ya, karena memang BNB ini sudah 2 kali launching guys. Jadi memang pertama itu adalah Binance Chain ya, karena memang Binance Chain pertama itu gagal karena dia ingin berambisi untuk menyaingi Ethereum, dan akhirnya Binance Chain dihapus, bukan dihapus ya, tidak digunakan lagi dan di-upgrade ke Binance Smart Chain. Karena di Binance Smart Chain ini dia itu juga bisa menghubungkan ke Ethereum, karena memang Ethereum ini adalah salah satu sentral yang benar-benar dicari di dunia ini ya. Karena Ethereum tuh banyak sekali support di pertama kali, salah satu koin yang pertama kali support di jaring yang mendukung NFT, DeFi dan lain-lain. Oke. Jadi untuk Cardano sendiri volumenya bisa dilihat tuh hari ini ya, dan untuk supply-nya itu ada 32 billion guys ya. Sangat banyak guys, tapi yang saya harapkan jika Cardano ini bisa di-burn ya menjadi disisakan saja sekitar 1 billion saja guys. Saya rasa harganya bisa tembus di 5 juta dan 10 jutaan guys. Apalagi nanti kita lihat market cap dari Cardano ini akan terus melonjak naik jika sudah smart contract-nya rilis. Jadi bagi kalian yang masih hold Cardano di hari ini, saya ucapkan untuk semangat saja ya, semangat. Saya beri dukungan untuk semangat. Jika nanti dump, semangat, karena memang tapi jika kalian yang mau sudah take profit, tidak apa-apa, saya ucapkan selamat ya. Tapi bagi yang masih hold, semangat saja, karena memang Cardano ini bukan koin jangka pendek guys. Memang koin benar-benar koin jangka panjang dan fundamental sangat bagus sekali guys ya. Jadi memang Cardano ini banyak sekali yang memperbincangkan Cardano itu akan menggeser posisi dari Ethereum. Untuk kemungkinan menggeser Ethereum itu sangat mungkin ya, sekitar 55% guys kemungkinannya. Kita lihat jika nanti Ethereum 2.0 ini benar-benar launchingnya lebih bagus atau lebih atau lebih jelek dari Cardano. Tapi yang saya harapkan Ethereum akan lebih oke lagi ya ke depannya. Dan untuk Cardano juga bukan koin sembarang koin ya. Jadi untuk di Twitter sendiri memang nanti bisa dilihat ya, bagi kalian yang mau lihat updatean terbaru dari Cardano, itu ada di Twitternya Cardano, bisa dicari saja ya Cardano. Nah ini ada banyak sekali berita tentang Cardano yang terbaru ya. Nah nanti kalian pantengin aja di sini, karena memang Cardano juga akan ada Cardano Summit 2021 ini, entah di hari apa, bulan berapa kita masih tidak tahu ya. Nanti akan ada updatean terbaru lagi. Dan yang akan saya harapkan guys, Cardano itu akan nantinya pasti akan mempunyai token seperti PancakeSwap ya. Di Binance Smart Chain, di BNB ada PancakeSwap, dan di Ethereum tuh nanti sudah ada Uniswap ya. Dan saya akan menunggu Cardano ini akan ada swapnya tuh akan ada apa. Nanti jika Cardano sudah ada swap yang kualitas terbaik dari Cardano ya, yang berdiri di atas jaringan Cardano, saya ajak kalian semua untuk investasi di itu semua guys. Tidak dalam jumlah yang banyak pun tidak apa-apa, karena potensi profit di awal launchingnya perusahaan seperti Swap itu rata-rata untuk kita bisa mendapatkan profit 100 kali itu sangat mungkin guys. Oke, jadi kita akan menunggu proyek-proyek yang akan masuk ke Cardano, kita tunggu saja, karena itu adalah pundi-pundi profit kita nanti guys ya. Oke, jadi saya rasa sekian itu saja guys yang bisa saya bagi untuk Cardano. Jadi intinya saya garis bawahi bahwa Cardano itu akan sangat mungkin bisa tembus di angka 10 US dollar dengan catatan syarat kita harus sabar, kita adalah holder yang sabar ya. Jadi kripto ini memang di dunia ini hanya yang tahu ya, yang ikut masuk ke dunia cryptocurrency itu hanya 2% dari total penduduk populasi dunia guys. Jika nanti yang sudah masuk ke dalam kripto sekitar 10%, maka semua harga koin pun akan naik guys, karena kebutuhannya semakin banyak ya, dan nilai supply juga, total supply juga memang nanti akan semakin berkurang. Oke, jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah panteng di Auxena Crypto. Jangan lupa guys, nanti di 1000 subscriber saya akan sering mengadakan giveaway di setiap video saya upload. Jadi jangan sampai lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys ya. Kita bantu Auxena Crypto, kalian harus bantu Auxena Crypto agar Auxena Crypto semakin berkembang dan semakin banyak subscribernya dan semakin banyak viewernya, dan bisa kita sama-sama to the moon dari koin-koin yang kita review. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.